Merebaknya virus African Swine Fever atau demam babi Afrika di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyebabkan kasus kematian ternak babi milik para peternak terus meningkat. Data dari unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Hewan setempat menyebut sudah ada 362 ternak babi yang mati. Kasus kematian ternak babi akibat virus African Swine Fever atau demam babi Afrika di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meningkat. Ditemukan kembali 12 ternak babi yang mati di sejumlah kandang peternakan milik warga dengan gejala demam. Babi ternak terpantau tidak nafsu makan dan terdapat bintik merah di kulit. Yang pasti ada kekhawatiran, yang pasti juga ada kebingungan. Karena kita hanya mendapat info bilang ada ASF. Kita nggak tahu bisa ASF beneran atau gimana itu. Yang pasti kekhawatiran sih pasti. Dari data unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Hewan Kota Palangkaraya mencatat jumlah ternak babi yang mati akibat virus ASF telah mencapai 362 ekor. Guna mengurangi virus menyebar luas, petugas pun tengah gencar mengedukasi para peternak babi. Biosecurity. Biosecurity pertama itu jangan masukkan babi baru dulu, kemudian makanannya harus dimasak, harus dibersihin kandang dan disemprot disinfektan tiap hari, isolasi babi yang sakit, kemudian anak buah kandang dan sebagainya itu harus steril sebelum masuk. Itu aja, sebenarnya murah biaya pencegahan, cuma belum menjadi kebiasaan. Petugas langsung menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait adanya ternak babi yang sakit maupun mati. Pengambilan sampel darah ternak babi dilakukan dan hasilnya adalah positif merupakan virus ASF. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Berhati-hatilah para orang tua jika anak Anda membeli jajanan sembarangan. Puluhan pelajar di Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah keracunan makanan yang diduga berasal dari jajanan gorengan yang dijual di sekitar sekolah. Lebih dari 36 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'rif dan SMP Al-LSEBA dilarikan ke Puskesmas Mangkung, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah lantaran keracunan makanan. Keracunan massal ini terjadi setelah para siswa memakan gorengan dari salah seorang penjual yang ada di sekolah mereka saat jam istirahat berlangsung. Selang 15 menit setelah para siswa memakan gorengan tersebut, berupa tempe, saus sambal, para siswa merasakan gejala mual, muntah, dan pusing. Sehingga keluarga dan masyarakat melarikan siswa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Puluhan siswa yang mengalami keracunan sudah menjalani perawatan intensif dari petugas kesehatan. 12 siswa mengalami gejala ringan dan sudah diizinkan pulang. Sisanya 24 orang sedang tahap penanganan medis yakni diinfus. Gorengan tempe ada tuh di sana. Dia itu bisa yang itu 32. Kalau gejalanya nanti biasalah keracunan itu pusing, mual, muntah, kemudian jelas soalnya dibawa ke puskesmas. Mual, muntah dan pusing-pusing, keringat dingin dan sebagainya. Penyebabnya? Penyebabnya ini belum kita pastikan karena kita juga tidak bisa memastikan Pak, karena itu harus uji laboratorium. Sementara itu, guna penyelidikan lebih lanjut, pihak Polsek Praia Barat sudah turun ke tempat kejadian perkara dan mengamankan gorengan guna memastikan penyebab pasti siswa keracunan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hingga kini ratusan warga korban gempa Bali masih mengungsi di tenda darurat. Saat ini warga mulai kesulitan mendapat air bersih khususnya untuk makan dan minum. Warga juga masih terus berupaya membangun tenda pengungsian. Kondisi wilayah perbukitan dan jarak tempat tinggal antar keluarga yang cukup jauh membuat warga lebih memilih mengungsi di pekarangan rumah masing-masing. Penyaluran bantuan berupa makanan mentah untuk dimasak di masing-masing rumah hingga kini masih terus dilakukan. Saat ini warga kesulitan mendapat air bersih khususnya untuk makan dan juga minum. Hingga kini total ada ribuan rumah terdampak gempa di Kabupaten Karangasem, 449 diantaranya rusak berat.
Antara satu dengan yang lain ini jaraknya sangat jauh di perbukitan. Jadi tidak mungkin untuk melakukan pengungsian secara komunal karena melihat keamanan rumah mereka, juga hewan-hewan mereka yang dipelihara. Kemudian sistem distribusi sembako bukan berupa makanan yang sudah jadi, tetapi bentuk sembako yang mereka akan kelola sendiri, memasak sendiri di masing-masing kakak atau keluarga. Banjir merendam ribuan rumah warga di 2 kecamatan di Samarinda, Kalimantan Timur. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Kepolisian Polresta Samarinda dibantu warga membagikan makanan siap saji kepada warga perumahan Bengkuring, Samarinda, Kalimantan Timur yang terdampak banjir. Sedikitnya ada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang, dan 1.426 rumah warga dari 5 kelurahan terendam banjir. Sudah 2 hari rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1,5 meter. Jadi dihimbau kepada warga yang terdampak banjir agar selalu jaga keselamatan, memperhatikan tekanan listrik yang ada di rumah masing-masing, terus juga selalu memperhatikan kesehatan. Seperti itu, untuk anak-anak lebih baik diungsikan. Sementara itu, warga hanya bisa pasrah dengan banjir setiap tahunnya. Pak De, harapannya ke pemerintah gimana Pak? Pemerintahnya mulai sejak dulu ya gini aja ini. Tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan, kemana? Namanya sudah banjir, sama apa? Banjir yang menggenangi ribuan rumah warga di 2 kecamatan dan 5 kelurahan ini diperkirakan terus bertambah. Pasalnya, tinggi permukaan air di Bendungan Benanga, Samarinda masih di angka 86 cm atau di level waspada. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan.